Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat. Berjumpa kembali dengan saya pengobatan penyakit dengan tanaman obat. Bahasan kali ini adalah tentang ISK, infeksi saluran kemih. Nah, penyebabnya yang pasti kalau infeksi itu berarti bakteri. Bakteri E. coli yang menyerang kantong kemih kita, biasanya yang diderita oleh kebanyakan kaum wanita. Kenapa? Karena sistem organ kewanitaan kita, uretra, wanita lebih jadi memudahkan sekali bakteri masuk lewat uretra. Tapi tidak menutup kemungkinan para pria juga banyak. Nah, yang sering saya terima ISK itu justru bukan dari infeksi bakteri, tapi apa? Efek dari pengobatan obat-obat dalam jangka waktu lama. Tapi yang kita bahas kali ini adalah karena infeksi saluran kemih. Gejalanya sering kencing, kemudian kencing tidak tuntas, kemudian rasa kalau kita kencing itu panas dan seperti terbakar, kemudian kencingnya berbau menyengat. Karena apa? Bakteri, infeksi bakteri. Nah, kemudian penyebabnya ya jelas imun kita lemah karena kita tidak menjaga kebersihan. Itu yang pasti. Tidak menjaga kebersihan sehingga apa? Bakteri cepat masuk. Kemudian cara kalau kita cebok ya, harusnya cebok itu kan dari depan ke belakang. Tapi kita yang lakukan dari belakang ke depan. Belakang itu kan organ anus kita. Itu kan terlalu banyak bakteri, tempat yang kotor. Sehingga kita cebok yang salah aja bisa menginfeksi ya, memindahkan bakteri kuman ke depan sehingga masuk ke uretra, ya sudah masuk ke kantong kemih. Nah, gejalanya nyeri pinggang ya, kemudian nyeri panggul juga. Nah, pengobatannya kalau dalam medis biasanya dikasih antibiotik. Antibiotik itu cuma antibiotik, tidak bisa menyembuhkan. Kenapa? Yang datang ke saya itu ada yang sampai 2 tahun, sampai bertahun-tahun minum obat antibiotik, justru bukan menyembuhkan, tapi justru yang jadi sasarannya adalah ginjal. Bakteri akan naik karena kebal, akan resisten. Kalau sudah kita kebanyakan obat, dosisnya sudah tinggi, sehingga akan resisten. Diobatin pun tidak akan pernah bisa sembuh, resisten, balik lagi, sudah tidak mempan. Kemudian obat-obat, kalau efek dari obat-obatan kita bahas nanti. Kita cara penyembuhannya ya, satu, menjaga kebersihan kita, kemudian kedua, makanan ya, makan yang tidak sehat bisa memicu bakteri untuk berkembang biak, seperti makanan yang manis, kemudian makanan yang gurih, itu dihindarin saja karena memicu bakteri berkembang biak. Cara pengobatannya, tanaman obat yang kita resepkan adalah satu, sebagai antibakteri. Itu apa? Yang pahit-pahit. Yang pahit-pahit itu sebagai pembunuh hama. Contohnya sambiloto, yang pahit-pahit lah daun pepaya. Kemudian yang spesifikasi untuk ginjal kita adalah ada temu hitam, yang panas ada cabai jawa, ada lempuyang. Kemudian untuk melancarkan aliran kencing kita biar lancar situ ya ada kumis kucing, ada daun mint. Kemudian antibakterinya banyak sekali ya, ada tapak darah, ada daun mint. Kemudian ada untuk spesifikasi ginjal kantong kemih adalah akar alang-alang, daun meniran, kemudian daun sukun. Kemudian rempah-rempahnya yang hangat-hangat, ada adas, ada pulosari, ada jintan, ada cengkeh, kemudian ada kayu manis. Kemudian yang pasti untuk rajanya obat adalah anti peradangan, untuk antibakteri, untuk stamina kita adalah jamur lingsi ya. Jamur lingsi seperti ini. Ini jamur yang pertama kali atau tanaman obat yang pertama kali dipakai adalah jamur lingsi. Hanya dipakai untuk para raja kaisar pada zamannya dulu ya, di Tiongkok, menyebar ke Jepang, ke Korea seperti ini. Ini penampakannya seperti ini yang asli. Ini yang bagus, bukan pil kapsul dan lain sebagainya. Ini yang asli, tanpa bahan kimia, tanpa campuran apapun. Kemudian untuk anti peradangannya ada sarang semut. Ini juga tumbuhan Tuhan yang tumbuhkan. Ini di Papua sana banyak sekali liar, di hutan-hutan, di pohon-pohon yang sudah lapuk. Nah, seperti ini. Tanaman obatnya diracik ya, bukan 1-2 macam saja. Itu belum menyembuhkan, jadi harus diracik sedemikian rupa untuk mendetok, untuk mengistirahatkan, kemudian untuk meregenerasi sel-sel. Insya Allah kalau cuman ISK aja sembuh. Kalau dengan obat-obat medis hanya mengatasi gejala, bukan untuk menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah tanaman obat. Dan yang menyembuhkan diri sendiri dengan menjaga
3P, merubah pola pikir kita, menjalankan hidup sehat, kemudian menjaga pola makan. Insya Allah kalau 3 ini sudah kita jalankan, obat yang tepat, cara yang benar, insya Allah penyakit apapun sembuh. Oke, semoga bermanfaat sahabat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya jangan lupa. Karena itu gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.